Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini malam Jumat 29 Jumadal Ula 1444 Hijriah, bertepatan dengan 22 Desember 2022, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis sekaligus Ilmil Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Fadailis Siyam, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada Fadilah Al-Ashirah, keutamaan yang ke-10, bahwa puasa menyebabkan dihapusnya dosa-dosa. Maka telah kita sampai kepada hadis malam ini, hadis Muslim. Namun sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Ali bin Abdullah, haddatsana Sufyan, haddatsana Jami' an Abi Wa'il an Hudzaifah qala Umar radhiyallahu anhu may yahfadhu haditsan an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Qala Hudzaifah Ana sami'tuhu yaqulu fitnatur rajuli min ahlihi wa malihi wa jarihi wa tukaffiru as-salatu wa siyamu was sadaqatu. Muttafaqun alaih. Bismillah. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddatsani Abu Tahir wa Harun bin Sa'id al-Aili. Qala, berkata keduanya, akhbarana Ibnu Wahbin an Abi Sakhr anna Umar ibn Ishaq maula Zaidah haddathahu an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahun idza junibal kabair. Di hadis yang ketiga dari keutamaan berpuasa, dari permasalahan penghapus dosa-dosa, setelah selesai dari dua hadis yang muttafaqun alaih, maka penulis memasukkan hadis ketiga diriwayatkan oleh Imam Muslim berkesendirian, bukan muttafaqun alaih, tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan faidah dari hadis yang ketiga ini sangat penting di dalam pembahasan yang sebelumnya. Dari segi apa? Lafaz mukaffiratun lima bainahun idza junibal kabair, bahwa yang diinginkan penghapus dosa-dosa adalah dosa-dosa yang shaghair, yang kecil, bukan dari dosa-dosa besar yang diharuskan taubat kepada Allah, dan juga bukan dari dosa di antara manusia. Maka kita masuk sekarang kepada penjelasan hadis. Qala al-Imam Muslim, Imam Muslim Abul Husain Muslim Ibnu Hajjaj An-Naisaburi. Maka An-Naisaburi nisbah sekarang kepada negeri Iran. Maka An-Naisaburi bukan dari Arab. Orang-orang Iran bukan dari Arab. Bahasa mereka bahasa khusus. Berbeda dengan Irak. Irak dari Arab. Maka An-Naisaburi al-Irani al-an. Wa kadzalika al-Bukhari min al-Bukhara, masuk kepada negeri Soviet di zaman now, dari Rusia. Maka keduanya, Imam Al-Bukhari dan Muslim, laisa Arabi bal a'jami,
orang yang bukan Arab seperti kita. Namun al-ibrah laisa bin nasab wala a'rabi wala a'jami, al-ibrah fil ilm. Maka yang menjadi poin, yarfa'ullah bihadal kitab aqwaman la arabi wala ajami. Indahu ilm yarfa'ullah bihadal kitab aqwaman wa wada'a bihi akharun. Wa yaqulu ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat la arabi wala ajami. Alladhi indahu ilm rafa'allahu darajatahu fid dunya qabla al-akhirah. Maka Imam Muslim An-Naisaburi min tullabi al-Bukhari, dan kitabnya termasuk dari sahih yang bisa dijadikan pendalilan sepakat dari ummah. Disebutkan oleh para ulama, Imam Muslim ada kekurangan dibanding Imam Al-Bukhari dan ada kelebihan. Yang jelas keutamaan yang disebutkan para ulama, Imam Muslim mengumpulkan jalan-jalan dari satu hadis, seperti sekarang membahas tentang a'mal as-salihat yang menghapuskan dosa-dosa selain dari dosa yang besar. Imam Muslim mengumpulkan di sini dari jalan-jalan. Adapun berbeda dengan Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari menyebutkan satu sanad dalam satu permasalahan hadis. Namun meskipun begitu, Imam Al-Bukhari kelebihannya dia menjadikan hadis-hadisnya disusun sesuai bab. Sesuai bab dari fikih, tauhid di kitab tauhid, dan akidah di kitabul iman, dan yang lainnya. Maka Imam Al-Bukhari mungkin menyebutkan dalam satu bab satu hadis itu. Namun karena dia menyusun dalam bab, maka kadang-kadang terulang. Hadis-hadis terulang dan terulang sesuai dengan Imam Al-Bukhari fikihnya memasukkan kepada bab taharah, memasukkan kepada bab shalah, memasukkan kepada bab zakah, akan terulang lafaz-lafaz tersebut. Maka mempunyai keutamaan yang masing-masing berbeda. Namun sepakat para ulama dari derajat kesahihan, maka Imam Al-Bukhari lebih kuat kesahihannya dibanding Imam Muslim. Dan juga Imam Muslim meskipun dia besar juga tidak jauh dari bayang-bayang Imam Al-Bukhari. Sebagai pepatah mengatakan, buah tidak jatuh dari pohonnya, buah itu tidak jauh dari pohonnya, buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Maka Imam Al-Bukhari dia guru dari Imam Muslim. Maka Muslim lam ya'ti wala ja'a hatta ba'da Al-Bukhari. Maka Muslim tidak akan menjadi besar dan menjadi muhaddits kecuali dari bimbingan Imam Al-Bukhari gurunya. Maka meriwayatkan Imam Muslim di sini dari Abu Thahir dan Harun ibnu Sa'id Al-Aili. Keduanya mengatakan akhbarona Ibnu Wahab, dan Ibnu Wahab ulama dari Mesir. Abdullah ibnu Wahab imam muhaddis meriwayatkan dari Abu Sakhr, dan Abu Sakhr di sini namanya Humaid ibnu Abil Mukhariq Al-Madani dari Madinah. Dan Abu Sakhr di sini rawi yang pas-pasan. Disebutkan oleh Abu Hatim laisa bihi ba's. Disebutkan oleh Ahmad ibnu Hanbal laisa bihi ba's. Bahkan disebutkan oleh An-Nasa'i laisa bil qawi. Diturunkan dari derajat saduq malah. Namun sebagian ulama ada yang mensikohkannya, seperti Ad-Darqutni mensikohkannya, dan Yahya ibnu Ma'in mengatakan siqatun laisa bihi ba's dhaiful hadis. Imam Ibnu Ma'in terkumpul semuanya antara siqah, hasan, dan bahkan dhaiful hadis kata dia. Maka rawi seperti ini wallahu a'lam lebih pantas menjadi saduq hasanul hadis. Maka Abu Sakhr Humaid ibni
Abil Mukharik, dia rawi yang shaduk hasanul hadis. Meriwayatkan di dalam sanad ini dari Umar ibnu Ishaq maula Zaidah. Dan siapa Umar ibnu Ishaq maula Zaidah? Maka dia adalah rawi yang majhul. Tidak ada para ulama yang mentausik beliau kecuali Al-Jaili, dan dia tidak termasuk dari para ulama yang bisa mentausik, diambil tausiknya. Maka Ahmad ibn Saleh Al-Jaili telah berkesendirian mentausik dia, dan tausiknya tidak diterima karena bukan dari rawi yang mutaqaddim. Maka oleh sebab itu Abu Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan makbul, dan Ad-Dahabi mengatakan wusik, maknanya dia disikohkan namun tidak diterima pensikohannya. Sehingga sanad ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari rawi Umar ibnu Ishaq Al-Hijazi, maka dia rawi yang majhul. Meriwayatkan dari bapaknya Ishaq ibni Abdillah atau Ishaq maula Zaidah. Bapaknya di sini seperti di dalam hadis an abihi, maka bapaknya juga disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim majhul, dan Abu Zur'ah lam ya'rifhu. Namun ada tausik dari Yahya ibnu Ma'in, maka bisa kita katakan paling sedikit sikoh. Maka hadis ini sanadnya dhaif yang kita baca, karena ada Umar ibnu Ishaq maula Zaidah, dan dia rawi yang majhul, tidak diketahui an-nau. Dan dari Abi Hurairah, adapun dari segi makna, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita terjemahkan, as-salawatul khams, salat 5 waktu. Seseorang mendatangi salat 5 waktu. Sekarang kita salat maghrib, kemudian salat isya nanti, kemudian besoknya salat fajr, besoknya lagi salat Jum'ah, besok Jum'ah, dan terus menerus seperti itu. Antara salat dengan waktu salat yang lainnya mukaffirat lima bainahun. Antara salat dengan salat penghapus dosa. Maka nikmah seorang muslim. Dan ini adalah rahmat dari Allah kepada kaum muslimin. Di saat Allah memerintahkan kewajiban untuk dipenuhi, maka barang siapa yang memenuhinya diberikan keutamaan. Seperti telah kita bahas di lecture with 3 language, di pelajaran ceramah dengan 3 bahasa, di mana di pelajaran yang lalu telah kita sebutkan Allah mewajibkan kepada kita menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dalilnya, maka setelah mewajibkan agar kita menuntut ilmu syar'i, diberi keutamaan, dan telah kita sebutkan keutamaan di dunia dan keutamaan di hari akhirah dari orang-orang yang menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu itu